bersama-sama kami melewati lembah kekelaman sekalipun, kami tidak akan pernah takut bahaya, karena Engkau berikan penyertaan yang sempurna buat setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus saatnya kami mau dengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Tuhan, pakai hidup kami untuk kami menjadi pribadi yang siap ditanami oleh kebenaran-Mu. Dan kami akan menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Buah kami berlipat kali ganda. Dan setiap buah yang kami hasilkan dikecap manis oleh banyak orang. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan kebenaran-Mu pada siang hari ini. Dan biarlah Engkau yang berbicara atas setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak akan pernah terbatas akan memberikan pewahyuan baru dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami hari ke sehari tidak akan pernah disesatkan, diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, tapi kami akan tegak menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kita semuanya percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada siang hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Amin. Minggu lalu Pak Temi berbicara mengenai orang-orang yang percaya pasti akan mengalami yang namanya sukses di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan melanjutkan saudara bahwa setiap orang yang percaya pasti akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti dalam hidupnya selalu ada terobosan untuk mengalahkan setiap musuh. Amin. Haleluya. Saya pernah ditanya seperti, Pak bebanku berat, Pak masalahku berat, Pak masalahku banyak tekanan. Saya mau katakan, karena Tuhan mau engkau melewati itu semua dan engkau tampil sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Jadi hari ini seberat apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, saya percaya Tuhan kita, Tuhan sanggup berikan kemenangan, haleluya. Ada lagi yang datang kepada saya saudara, Pak masalah yang ini sudah selesai tapi muncul masalah baru. Pak masalah yang baru sudah selesai, ini akan datang masalah yang lain. Haleluya. Saya mau katakan karena Tuhan mau membawa engkau dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Selalu ada pengucapan syukur hari ini. Walaupun masalah datang silih berganti, tapi kita tetap menatap Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab saudara, kita saudara. Dalam 2 Tawarikh 18. Nanti Bapak Ibu baca dalam 2 Tawarikh 18 seluruh pasal dan 2 Tawarikh pasal 20 nanti seluruh pasal. Baca di rumah saja saudara karena banyak ayatnya. Tapi Bapak Ibu kasih penanda di Alkitab saudara 2 Tawarikh 18. Hari ini kita akan berbicara ada 2 orang raja yang punya nasib yang berbeda. Raja yang pertama diberikan Tuhan kemenangan, amin. Tapi raja yang satunya lagi Tuhan gak berikan kemenangan. Dia gagal untuk meraih yang namanya kemenangan dan bahkan dia malah mati di medan pertempuran. Nama raja itu yang pertama adalah Ahab, raja yang gagal untuk menang. Dan raja yang kedua yang berhasil mendapatkan kemenangan namanya Yosafat saudara. Saudara bisa baca di dalam 2 Tawarikh 18 mengenai kisah Ahab dan pasal 20 dalam 2 Tawarikh itu kisah dari Yosafat yang Tuhan berikan kemenangan. Kita akan baca saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh 18 saudara. 2 Tawarikh 18. Ayat 1 sampai dengan yang 4 saya bacakan buat setiap kita. Bisa ditampilkan Ais? Ya. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama dan aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam peperangan. Jadi kisahnya 2 raja ini bersepakat saudara. Ini 2 raja yang sebenarnya satu rumpun. Yaitu sebenarnya satu suku, artinya sebenarnya satu keturunan dari Yakub. Tapi mereka terpecah, kerajaannya terpecah. Ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel.
yang pusat pemerintahannya di Samaria saat itu. Dan ketika mereka sudah berbaikan, yang tadinya mereka itu mau perang saudara, tapi karena Yosafat ini jadi besan oleh Ahab, mereka mulai datang, mulai ngerumpi, yuk kita mau nyerang Ramot Gilead. Dan terjadilah percakapan itu intens. Dan mereka menjalankan misinya. Mereka berperang melawan Ramot Gilead. Dan hasilnya apa saudara? Hasilnya perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-34 saudara. Ahab mengalami kegagalan di dalam peperangan itu. Ayat 34, kita lompat di dalam ayat 34 dari 2 Tawar 18. Di situ dikatakan apa? Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel yaitu Ahab tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Kalau saudara baca, Ahab mati saudara, tetapi Yosafat berhasil menyelamatkan diri. Dan kalau saudara baca di dalam 2 Tawarikh 20, Yosafat ketika dia dihadapkan oleh musuh, dia mengalami yang namanya kemenangan. Dan berbeda dengan Ahab, dia mengalami yang namanya kekalahan. Haleluya. Hari-hari ini siapa yang gak perlu kemenangan? Haleluya. Tapi kita perlu kemenangan mengalami masalah, menghadapi masalah kita. Amin. Haleluya. Setiap kita pasti mau tampil sebagai pemenang. Tapi hari ini kita menjadi Ahab atau menjadi Yosafat. Amin. Kita menjadi raja yang seperti Ahab atau Yosafat, yang mengalami kemenangan atau mengalami kekalahan. Haleluya. Yuk hari ini kita belajar kenapa Ahab bisa gagal. Kenapa Ahab bisa tidak mengalami yang namanya kemenangan. Dan Yosafat bisa mengalami yang namanya kemenangan saudara. Kita baca saudara dalam ayat yang keempat, kita lanjutkan. Dalam 2 Tawarikh 18. Kenapa Ahab bisa gagal mengalami kemenangan. Bahkan dia mati di medan pertempuran. Ayat yang keempat saya bacakan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ini adalah usulan dari Yosafat saudara. Jadi Yosafat ini memegang prinsip dari kerajaan Yehuda saat itu. Begitu mau berperang dia selalu tanya Nabi. Dia tanya kepada Tuhan, boleh nggak berperang? Dan rupanya ini nggak dilakukan oleh Ahab. Ahab ini semberangan, kalau mau perang ya perang saja. Dia nggak pernah mau tanya Tuhan. Amin. Makanya dia ngalami yang namanya kekalahan. Amin. Jadi hari ini saudara, kenapa Ahab bisa gagal? Karena dia nggak pernah mau melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Kenapa kita bisa gagal melewati setiap masalah yang ada? Karena kita nggak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita jauh daripada Tuhan. Amin. Kita merasa kuat dengan diri kita. Dengar baik, kalau hari ini kita merasa kuat dengan diri kita, saya mau katakan kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Dan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan dari Tuhan. Jadi hari ini yang pertama saudara, kita belajar dari Ahab. Yuk kita mencari Tuhan, supaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita cari wajah Tuhan setiap pagi. Kita mencari wajahnya, kita mencari remanya, kita merenungkan firman-Nya. Sehingga hari demi hari kita mendapatkan yang namanya kemenangan. Amin. Jangan pernah lupakan untuk mencari Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kekalahan. Tapi hidupnya sesulit apapun, dia akan hadapi dengan penuh kemenangan. Haleluya. Ini yang pertama saudara. Kenapa Ahab bisa mengalami yang namanya kekalahan. Yang kedua saudara, ayat yang kelima saya baca sampai dengan ayat yang ketujuh. Kenapa Ahab bisa mengalami kekalahan saudara. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Haleluya. Dalam percakapan ini saudara, sepertinya Yosafat ragu dengan nabi-nabi Israel, dengan 400 nabi Israel. Amin. Karena yang dia lihat nabi itu, dia harus membawa pesan Tuhan kebenaran. Amin. Bukan sesuatu yang palsu. Kalau kita baca nanti ternyata 400 nabi ini adalah nabi yang sudah diberikan roh dusta. Jadi bukan menyampaikan apa yang benar di hadapan Tuhan. Perhatikan baik ayat yang ketujuh.
Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya yang dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi, perhatikan baik, aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah berkata demikian, janganlah raja berkata demikian. Amin. Haleluya. Jadi ternyata saudara, Ahab ini suka ngumpulin nabi-nabi. 400 yang dikumpulin ini adalah nabi-nabi yang bisa bernubuat sesuai dengan keinginan hatinya. Amin. Dia kumpulkan 400 nabi supaya berbuat apa yang baik, bernubuat yang baik tentang dia. Dan ketika ada satu orang nabi gak bernubuat yang baik tentang dia, maka dia gak akan pernah panggil, namanya Mika. Amin. Haleluya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Ayat 13 saudara baca. Baik-baik. Yuk kita baca. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Ini satu-satunya nabi yang saat itu yang gak mau memuaskan hatinya raja. Haleluya. Amin. Kalau 400 orang nabi itu memuaskan hatinya raja. Wow, raja baik hati, raja diagungkan, raja begini. Tapi Mika ini bukan orang yang suka nyogok, bukan orang yang suka menjilat saudara. Kalau ini berasal dari Tuhan, dia mau katakan apapun resikonya. Kalau saudara baca nanti, di pasal-pasal terakhir saudara, Mika ini ditangkap oleh Raja Ahab. Tapi dia tetap berdiri di atas kebenaran. Amin. Jadi yang kedua saudara, kenapa Ahab bisa menjadi orang yang gagal dan gak memperoleh kemenangan ketika peperangan? Karena dia hanya menginginkan sesuatu yang baik keluar dari mulut nabi-nabinya. Amin. Yang kedua, karena dia hanya ingin mendengar nubuat yang baik. Kalau nubuatnya gak pas, gak sesuai dengan keinginannya, maka dia menolak. Amin. Kita gak boleh begitu saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini ringan ataupun keras, pedas ataupun pahit, asin kayak nano-nano saudara. Haleluya. Kita harus terima. Amin. Ayub berkata apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan gak mau menerima yang buruk? Haleluya. Haleluya. Maka kita hari ini yuk, jangan pernah pilih-pilih firman. Kalau hari ini kau mendapatkan firman yang begitu keras, yuk kita terima itu sebagai sebuah teguran untuk kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi masalah hari ini, terkadang kita mau mendengar apa yang enak di telinga kita saja, tapi itu gak membangun iman kita. Dengar baik, kalau kita hanya menjadi pribadi yang demikian, kita gak jauh beda dengan Ahab. Amin. Dan kita pasti akan mengalami kekalahan ketika peperangan terjadi. Karena apa? Kita gak pernah dikuatkan oleh firman Tuhan. Tapi dengar baik, kalau hari ini kita menjadi pribadi yang akan terus mendengar walaupun pahit, kita mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Walaupun sepertinya gak menyejukkan hati, sepertinya Tuhan kok menempelak aku, sepertinya Tuhan kok jahat kepadaku. Tapi dengar baik, Tuhan punya rancangan yang begitu indah buat setiap kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yang kedua, kenapa Ahab bisa gagal saudara? Karena yang kedua, dia hanya mau mendengar nubuat sesuai dengan seleranya saja. Kalau gak sesuai dengan seleranya, apaan tuh khotbah? Gak sesuai dengan seleraku. Seleraku kan yang lucu-lucu. Haleluya. Haleluya. Tapi hari ini saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang mau mendengar apapun firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Kita bukan orang yang pilih-pilih firman, tapi asalkan itu dari kebenaran, kita siap lakukan dengan setia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang ketiga saudara, kenapa Ahab bisa gagal saudara? Ayat yang ke-21, 22. Ayat 21, 22. Dikatakan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini 400 nabi tadi saudara. Ia berfirman, bila engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Haleluya. Jadi ternyata 400 nabi ini adalah nabi-nabi yang sudah disusupi oleh yang namanya roh dusta. Amin. Oleh hoax, oleh suatu kebohongan. Dan ketika menyampaikan, maka yang disampaikan bukan berasal daripada Tuhan. Adalah perkataan yang hanya mau menyenangkan, ABS. Asal babi senang. Amin. Haleluya. Dan ini banyak terjadi hari ini. Yuk hari ini apapun itu kebenaran kita mau sampaikan. Haleluya.
Kita sampaikan. Dan kita menjadi pribadi yang bukan seperti Ahab hari ini. Kita terima apapun yang menjadi teguran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga saudara, apa yang membuat Ahab menjadi orang yang gagal untuk mengalami kemenangan? Karena dia mudah terperdaya oleh roh dusta. Amin. Karena dia mudah terperdaya oleh kebohongan. Orang yang mudah terperdaya oleh kebohongan, oleh roh dusta ini, dengar baik, hidupnya akan menjadi orang yang tidak akan menjadi menang di hadapan Tuhan, tapi dia akan menjadi orang yang kalah. Amin. Orang kalau banyak dibohongi saudara, kita pasti akan menjadi orang yang tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Haleluya. Tahun depan kita akan ada pilpres, pemilu, pilkada, semua serentak saudara. Jangan mau dibohongi, amin. Karena kalau kita dibohongi, aduh, bisa rusak negeri ini, amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk, jangan kita dengar lagi berita yang gak benar, amin. Berita yang menyimpang, berita yang bukan berasal daripada Tuhan. Kita cross check hari ini, haleluya. Banyak pengajaran-pengajaran yang hari ini mulai membimbangkan kita. Makanya hari ini saya anjurkan setiap hari kita teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan, waktu saya sekolah teologi ya, saya bukan dididik untuk menikmati renungan orang lain, saudara. Mohon maaf, waktu dulu masih di kantor notaris bersama dengan Pak Yunus, saudara. Setiap pagi ibu gembala kami itu, karena kebetulan bos kami itu ibu gembala kami, selalu ngasih itu. Entah dari Gilbert Lumoindong, entah dari siapa. Itu selalu ada buletin 30 hari itu kita baca renungan setiap hari saudara. Dan mohon maaf, saya gak pernah baca saudara. Saya gak pernah baca. Karena apa? Di sekolah teologi ya saudara, kita diajarkan untuk merenungkan kebenaran setiap hari. Kita menemukan kebenaran sendiri. Dan itu yang kita sampaikan. Amin. Haleluya. Dan kita gak terpengaruh oleh apapun. Jadi kalau kita buat bahan khotbah kita nggak perlu tiru-tiru orang lain, amin. Tapi apa yang kita dapat itu yang kita sampaikan, amin. Ini pentingnya, tapi kita tetap harus kaji. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Kita tanya kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi saya nggak ajarin, saudara demikian. Tetap baca, saudara, amin. Entah itu renungan siapapun, saudara baca. Kalau saudara nggak sempat merenungkan, saudara renungan, amin. Renungan yang saudara dapat setiap pagi. Haleluya. Karena ketika kita menjadi orang yang merenungkan firman Tuhan setiap pagi, kita akan terhindar daripada roh dusta itu. Amin. Haleluya. Kalau kita mendengar yang salah, selamanya kita akan menyimpang, saudara. Amin. Kita akan menyimpang. Suatu saat, saudara, waktu kami masih di kampung, saudara, saya bertiga, itu 3 serangkai bersama dengan teman saya. Teman saya itu pemain drum, sama pemain bass. Dan saya kadang main gitar, kadang saya main keyboard. Kalau tambah 1 gitar lagi, kita udah jadi The Beatles, saudara. Haleluya. Di gereja itu, saudara. Dan pemain drum kami ini, saudara. Suatu saat ketika kita nyanyi lagu, saudara. Dia salah liriknya, saudara. Saya pikir dia lagi ngeprank saya gitu kan. Wah, kamu lagi guyon ini. Kamu lagi plesetan ini. Ternyata enggak saudara. Memang selama ini dari sekolah minggu sampai besar. Dia salah menyanyikan lagu saudara. Ada yang tahu lagunya? Lagu ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersyukur sebab dia girangkanku. Refnya gimana saudara? Girangkanku. Nah itu yang benar saudara, ini yang benar. Tapi teman saya nggak bilang begitu saudara. Saya sampai stop. Coba kamu nyanyi sendiri, seperti saya audisi saudara. Kamu nyanyi salah. Dia nyanyi gini saudara. Dia girang dangdut, oh dia girang dangdut. Ku bersuka sebab dia girang dangdut. Oh, saya dengar, bentar, kamu nyanyi apa tadi? Kamu lagi menasihatin lagu? Enggak, dengan wajah yang begitu menatap saya begitu tegas saudara, artinya benar. Selama ini dia salah lirik, haleluya. Apa yang dia dengar itu salah saudara, amin. Dan sampai besar, dia nyanyi lagu juga salah, amin. Mungkin karena dia main drum di belakang, gak pernah denger lagu gitu. Begitu nyanyi gitu kan, salah liriknya saudara.
Artinya hari-hari ini kalau kita salah mendengar kebenaran, maka apa yang kita lakukan juga salah di hadapan Tuhan. Amin. Ketika saya baru sampai di Jakarta, saudara, saya masuk dalam kumpulan Komsel waktu itu. Saya sedang main gitar, ada ibu-ibu seorang pendoa nyanyi lagi, saudara. Dan dia salah lirik lagi, saudara. Saya pikir ini ngeprank saya pikir dia main plesetan. Enggak, saudara. Dia nyanyi harusnya, kau ku kagumi dalam hati. Tapi jujur saat itu dia nyanyi begini, saudara. Kau gempa bumi dalam hati. Bu, ibu nyanyinya salah. Gitu. Oh salah ya Pak ya, iya. Haleluya. Karena zaman dulu saudara belum ada mungkin teks lagu seperti itu, saudara. Jadi orang gak banyak yang tahu. Lagu-lagu itu banyak yang salah liriknya. Haleluya. Hari ini kalau kita salah mendengar, maka hidup kita juga akan menjadi masalah. Amin. Dan kita gak akan bisa menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau selamanya kita tetap mendengar apa yang salah. Yuk mari kita singkirkan roh dusta itu. Kita jangan dengarkan perkataan-perkataan dari dusta itu. Tapi kita mau dengarkan perkataan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Yang mendatangkan damai sejahtera atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang keempat saudara. Kenapa Ahab menjadi raja yang gagal, gak mengalami yang namanya kemenangan? Ayat 25. Ayat 25. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali ke Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Ketika Mika ditangkap tanpa melalui persidangan, artinya apa? Raja menganggap bahwa Mika ini bersalah. Amin. Dia menuduh Mika ini bersalah. Dia menuduh Mika ini yang sesat. Makanya dia dijebloskan dalam penjara. Artinya saudara yang keempat, kenapa Ahab bisa mengalami kegagalan saat itu? Karena dia menjadi orang yang mudah menghakimi. Amin. Dia menjadi orang yang mudah menuduh. Dia mudah menjebloskan orang dalam penjara. Haleluya. Dengar baik hari ini. Kalau kita menjadi orang yang mudah menghakimi sesama kita, jangan harap kita terima kemenangan daripada Tuhan. Tapi hari ini, yuk kita belajar setia kepada Tuhan. Aku tidak mau menghakimi Tuhan. Aku mau pakai mulutku untuk menjadi saksi supaya orang-orang banyak bertobat. Amin. Haleluya. Jadi yang keempat saudara, bagaimana Ahab bisa gagal? Karena dia menjadi orang yang mudah menghakimi. Yang kelima saudara, yang terakhir dari versi Ahab, kenapa dia bisa gagal saudara? Ayat yang ke-29 saudara. Ayat yang ke-29. Kenapa Ahab bisa mengalami yang namanya kegagalan? Ayat 29 berkata demikian. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau inilah Yosafat saudara. Pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Haleluya. Jadi kisahnya saudara, ketika saat itu Ahab mau bertempur, rasanya dia mulai takut juga. Jangan-jangan apa yang dikatakan Mika benar. Makanya di dalam ketakutannya dia punya rancangan yang jahat saudara. Dia berkata, Yosafat, kamu pakai pakaian kebesaranmu. Sehingga musuh menganggap, oh itu Raja Israel. Haleluya. Dan ini adalah rancangan licik dari Ahab supaya dia selamat di dalam pertempuran. Haleluya. Jadi yang kelima saudara, kenapa Ahab bisa mengalami yang namanya kegagalan? Karena dia punya pikiran, punya rancangan yang buruk terhadap orang lain. Ayat yang ke-30. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel. Jadi Ahab ini sudah ditentukan untuk jadi musuh utama yang akan diperangi saudara. Segera sudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Musuh hampir salah. Dikiranya itu Raja Israel, padahal itu Yosafat. Yosafat seperti orang yang ditumbalkan saat itu saudara. Untuk mengalami kematian menggantikan Ahab. Tapi dengar baik, kita lanjut saudara. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Haleluya, dengar baik. Dalam keadaan terjepit, kita datang untuk bertamu kepada besan kita. Kita diajak perang. Di tengah peperangan kita yang dijadikan tumbal saudara.
Yosafat dalam keadaan yang terjepit saat itu. Tapi ketika dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan meluputkannya. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-32, saudara. Segera sesudah para panglima kita melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ayat 33, perhatikan. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Dan kita lihat, Ahab akhirnya yang sembunyi di dalam peperangan. Toh akhirnya hari itu dia mendapatkan akhir yang mengenaskan, nasibnya tidak mengalami yang namanya kemenangan. Haleluya. Karena saat itu dia merencanakan yang buruk terhadap Yosafat. Amin. Hari ini dengar baik saudara. Orang boleh merencanakan yang buruk tentang engkau. Dunia boleh merekakan sesuatu yang buruk terjadi atas hidupmu. Tapi dengar baik, Allah selalu merancangkan kebaikan buat engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Yusuf berkata di tengah-tengah dia mungkin kecewa kepada saudaranya. Dia kecewa kepada Potifar. Dia kecewa kepada banyak orang. Tapi dia berkata, kalau engkau mereka-rekakan yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan, meletakkan kebaikan buat aku. Haleluya. Jadi hari ini jangan takut saudara. Kalau banyak orang yang menyerang engkau, sedang membuat serangan buat engkau, mereka-rekakan yang jahat, bahkan sepertinya engkau menjadi orang yang akan ditumbalkan. Tapi dengar baik, ketika engkau berteriak kepada Tuhan minta tolong, Tuhan akan meluputkan engkau, dan kemenangan Tuhan jamin buat setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Haleluya. Ini 5 hal yang membuat Ahab menjadi orang yang gagal untuk menang. Karena dia pribadi yang tidak melibatkan Tuhan. Karena dia hanya mau mendengar apa yang baik menurut pandangan dia. Karena dia mudah terperdaya dengan roh dusta. Karena dia menjadi orang yang mudah menghakimi. Dan yang terakhir, dia menjadi orang yang merencanakan yang jahat. Terus Pak, hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkemenangan? Kita baca dalam 2 Tawarikh 20 saudara. Sekarang kita lihat hidup dari Yosafat saudara. Dengar baik, Yosafat bisa mengalami kemenangan. Karena apa saudara? Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Haleluya. Ada berapa banyak di antara kita hari ini yang mendengar musuh begitu banyaknya dan kita mulai takut saudara. Yosafat seperti itu saudara. Walaupun dia Raja Israel, penerus dari Daud saat itu. Tapi ketika melihat musuh yang berdatangan, dia menjadi takut juga. Tapi dengar baik apa yang dilakukannya saudara. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya, amin. Haleluya. Hari ini ketakutan apakah yang sedang mengepung engkau? Dengar baik, begitu banyak hari ini badai hidup yang menerjang engkau. Tapi ketika engkau mencari Tuhan, kau ambil keputusan untuk mencari Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan buat engkau. Haleluya. Tuhan akan berikan kemenangan buat engkau. Yang kedua saudara, kenapa Yosafat bisa mengalami yang namanya kemenangan? Ayat 16 saudara. Ayat yang ke-16. Di dalam 2 Tawarikh 20. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di mana saudara? Di ujung lembah, di muka padang gurun Yerwel. Haleluya. Artinya yang membuat Yosafat bisa menjadi orang yang menang adalah dia sampai di ujung lembah. Lembah itu adalah tempat yang paling dasar saudara. Amin. Artinya sebuah keterpurukan, artinya titik bawah kita, itulah lembah saudara. Dengar baik, walaupun kita sudah sampai di titik bawah kita, ada penyertaan Tuhan.
yang menyertai kehidupan kita sehingga kita tampil sebagai pemenang. Haleluya. Mungkin air matamu sudah terkuras karena Tuhan, ini sudah ujung dari lembah Tuhan. Artinya apa? Yosafat sudah mengalami, dia berjalan di dalam lembah. Haleluya. Dia melewati lembah-lembah kegelaman dan sampai di ujung dia berhasil melewatinya karena bersama dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. 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 Ayat 17 saya bacakan saudara. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dan dengan mukanya ke tanah, lalu Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Perhatikan baik-baik. Di dalam lembah mereka menyanyikan pujian yang nyaring kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah titik terbawah hidup, dia tetap menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Praise God, terpujilah nama Tuhan. Dan itulah yang membuat Yosafat punya kemenangan yang luar biasa. Amin, haleluya. Haleluya. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ia akan berunding dengan rakyat. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah dengan baik. Haleluya. Gak ada yang nyangka saudara, di tengah-tengah titik bawah, di tengah-tengah ketakutan yang mungkin kita gak bisa menang, tapi dengar baik, ketika di saat itu kita menyerukan Tuhan ajaib, kita menyerukan pujian kepada Tuhan, dengar baik, disitulah letak kemenangan kita. Tuhan membela kita. Haleluya. Jadi yang kedua, kenapa Yosafat bisa mengalami kemenangan saudara? Karena dia tetap berjalan sampai ujung lembah. Dia berjalan, walaupun banyak kesulitan dia tetap berjalan karena Tuhan menyertai aku. Dan sampai di ujung lembah, saya percaya Tuhan berikan kemenangan. Amin. Tuhan berikan kemenangan. Terkadang kita belum sampai ujung kita nangis, udahlah Tuhan, aku kalah, udah. Baik Tuhan, aku gak sanggup lagi. Dengar baik. Yuk, kita berusaha sampai ujung. Amin. Jangan buat tangisanmu menjadi sia-sia ketika engkau berbalik arah. Tetap berjalan sampai ujung. Karena kalau engkau sampai ujung, di situ kemenangan Tuhan jamin. Amin. Haleluya. Berjuang sampai ujung, saudara. Ini yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kenapa Yosafat bisa menjadi raja yang punya kemenangan yang dahsyat saat itu? Ayat yang ke-26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Haleluya. Tempat itu disebut lembah pujian, saudara. Makanya kata-kata lembah pujian itu berasal dari tempat ini. Hari ini kalau engkau berada di titik paling bawah sekalipun, tapi kalau engkau berusaha menaikkan pujian di hadapan Tuhan, saya percaya kemenangan terjadi buat setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Rasul Paulus dan Silas saat itu di tengah dia ditawan, di tengah dia berada dalam titik paling rendah. Karena dia menjadi orang yang dipenjara saat itu gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika pujian dinaikkan saudara, kelepasan terjadi. Pintu-pintu penjara mulai terbuka dengan kuasa Tuhan. Amin. Apa yang mengunci engkau hari ini? Apa yang memenjarakan engkau hari ini? Apa yang membuat engkau sampai titik paling terbawah sekalipun? Di lembah yang paling terbawah. Disitulah ketika engkau menaikkan pujian. Ada lembah pujian yang akan mengangkat engkau sebagai orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya senang saudara. Gereja Pak Timotius Arifin, GBI Rock itu disebut sebagai lembah pujian. Karena apa? Ini orang-orang yang dahsyat. Petarung-petarung iman yang luar biasa. Tetap menyembah memuji Tuhan. Walaupun di titik paling bawah. Haleluya.
tidak menyerah. Haleluya. Yang ketiga saudara, yuk kita tetap memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun aku mau tetap memuji Engkau Tuhan. Aku tetap mau menyembah Engkau. Haleluya.